Perkenalkan, nama saya Yuniwati Sebua, guru pendidikan agama Kristen di SD Negeri Ciberem, Cilengsi Kidul, Kabupaten Bogor, sekaligus mahasiswi di LPTK Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, dengan nomor induk 2501061622, PPG Agama Kristen 2025. Saat ini saya akan melakukan uji kinerja praktek mengajar di kelas 5 dengan materi pelajaran hidup berkenan kepada Allah, bahan ajar, buku pendidikan agama Kristen, dan budi pekerti kurikulum merdeka. Selamat menyaksikan. Salam. Puji Tuhan, hari ini kita akan masuk ke dalam pembelajaran bab 5. Sebelum kita belajar, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Silakan kepada anak kami, Salomo dan Bagas, silakan maju, pimpin doa dan nyanyi. Hidup ini adalah kesempatan. Mari teman-teman, kita akan menyanyikan lagu pujian Hidup Ini Adalah Kesempatan. 1, 2, 3. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan Yesus, di sini kami sudah berkumpul untuk melakukan berisi Tuhan. Mungkin di kesempatan ini tidak ada yang datang karena ada sakit. Tuhan mohon sembuhkan ya Tuhan. Berkatilah kami semua di sini. Semoga sukses sampai akhir operasi Tuhan. Berkati juga Bu Yuni yang telah mengajarkan ya Tuhan. Semoga kami semua bisa tetap pintar dan ilmu yang bertambah ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, terima kasih. Anak-anak, pernahkah kalian melakukan kesalahan dan menyesal? Kesalahan apa saja yang pernah kalian buat? Coba contohnya sebutin. Apa? Berbohong. Berbohong. Iya, berbohong. Banyak ya di antara kita yang suka berbohong. Tetapi setelah melakukan kebohongan, apa yang kamu rasakan? Gelisah. Gelisah. Ya, betul. Hari ini kita akan membaca Alkitab kita di dalam 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 13. Coba lihat di situ. Ya. Di situ Nabi Nathan menegur Raja Daud karena dosa yang telah diperbuatnya. Ya. Jadi Daud ditegur oleh Nathan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya kita bisa mengerti dan memahami itu dosa, supaya hidup kita berkenan kepada Allah. Ya, Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Dulunya dia
dia sangat disayang oleh Tuhan. Tuhan menyertainya dengan luar biasa. Ketika melawan Goliat, dia menang. Tuhan bersama dengan si Daud, ya kan? Menang ya, padahal dia dulu masih kecil, dia sudah mengalahkan Goliat. Sehingga dia semakin tenang. Dia punya segalanya. Dia menjadi raja. Apapun dia bisa miliki. Tapi ia berbuat dosa. Dosa adalah tindakan manusia melawan kehendak ya, melawan kehendak Tuhan, melawan kehendak Allah. Waktu itu Daud mengingini seorang perempuan. Dia suka sama perempuan, tetapi perempuan itu istrinya orang. Itu dosanya si Daud. Ya. Lalu setelah itu dia berbuat licik. Liciknya apa? Dia membunuh suami daripada perempuan ini. Namanya adalah Uria, sehingga meninggal di medan peperangan. Pada saat itu Tuhan tidak senang dengan sifat si Daud. Ia melakukan dosa perzinahan dengan Batseba, sehingga Batseba itu mengandung. Daud merencanakan hal yang tidak baik. Ya. Selanjutnya Tuhan mengasihi Daud, sehingga dia mengirim Nabi Nathan untuk menegur si Daud. Lalu Nathan ini pun dia memberikan perumpamaan, ilustrasi. Dia cerita kepada si Daud, ada di satu kota ada dua orang, yang satu kaya, yang satu miskin. Nah, orang kaya ini dia memiliki segalanya. Dia memiliki kekayaan, harta, kambing domba, dia memiliki segalanya. Tetapi di situ juga ada orang miskin. Orang miskin ini dia memiliki satu ekor kambing, satu ekor domba, hanya satu-satunya. Lalu suatu hari adalah tamu daripada si orang kaya ini. Dia ingin menjamu tamunya, tetapi dia tidak mau hewan peliharaannya itu dikasih. Lalu dengan tegas dia mau mengambil orang miskin itu tadi. Setelah dia ambil, dipotong, lalu dikasih ke tamunya. Orang miskin tadi sedih dan sedih sekali. Akhirnya setelah terjadi demikian, apa jawaban si Daud? Daud mendengar hal itu menjadi marah. Siapa itu? Mana orangnya? Dihukum orang itu. Kenapa dia mengambil yang bukan punya dia? Itu kan bukan punya dia. Lalu Nathan bilang, Daud, itu kan kamu yang saya maksud. Maksudnya apa? Lalu dijelaskan si Nathan, kamu harus bertobat. Kamu kenapa mengambil Batseba? Kamu mengambil orang satu-satunya milik Uria, hanyalah Batseba. Kenapa kamu mengambilnya? Dan kamu berdosa, kamu dihukum Tuhan. Akhirnya Daud bertobat. Dia mengakui kesalahannya dan dia bertobat, percaya kepada Tuhan. Selanjutnya dia memohon ampun kepada Tuhan, mengakui kesalahannya bahwa dia memang berdosa. Tuhan mengampuni, tetapi Tuhan tetap menghukum. Ya. Tuhan menghukum Daud dengan anak yang dikandung Batseba akhirnya meninggal. Jadi itu kejadian yang dialami oleh Daud. Dia mengaku dosa tetap dipulihkan oleh Tuhan. Nah, bagaimana contoh yang berkenan kepada Allah? Apa yang harus kita lakukan sekarang sebagai murid-murid Tuhan Yesus? Apa yang harus kita lakukan? Yaitu yang pertama, bersyukur. Apalagi kalau kita salah, kita harus mengakui kesalahan kita, lalu bertobat. Nah, kesimpulannya bahwa seseorang yang bertobat, orang yang pertama-tama menyadari dosanya, itu orang bertobat. Kalau kamu nggak sadar akan dosamu, kamu tidak tahu kesalahanmu, kamu tidak diampuni. Jadi kita harus sadar dulu kesalahan kita apa.
bunyi. Nah, setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita masuk di dalam kerja kelompok. Ya, ini kita akan kerja kelompok. Baik, kelompok 1. Ini kelompok 1 kerjakan. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Ayo. Di situ ada pertanyaan. Bu, ini kerjanya di buku. Di kertas tadi, ya. Di kertas tadi ya, Naya. Yuk. Yang ibu bagikan tulis di situ jawabannya, langsung tulis. Ayo, tanya sama temanmu, bagaimana kalau kerja kelompok? Lihat. Ayo. Ayo. Ayo, waktunya jalan terus ya. Ayo. Ayo kelompok 3. Tulis nama kelompoknya, kelompok 3, kelompok 2. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berharap ini sudah ya. Setelah kerja kelompok nanti satu orang mempresentasikan ke depannya. Ya.
yang kamu lakukan jika kamu sudah terlanjur berdosa? Bertobat. Ya, lanjut, coba tuliskan kesalahan apa saja yang sering kamu lakukan. Sudah? Oke, silakan maju ke depan perwakilan satu orang satu kelompok, lalu presentasikan hasil dari diskusi kalian. Ayo, kelompok 4 sudah selesai? Shalom semuanya, saya dari kelompok 4 ingin mempresentasi tugas dari penghuni. Yang pertama di nomor 1 ada soal apa dosa Daud. Dosa Daud adalah membunuh Uria, berzina dengan Batseba. Dan soal yang kedua adalah apa yang dilakukan Daud supaya diampuni. Tidak mengakui dosanya lagi. Apa yang kamu lakukan jika kamu terlanjur berdosa? Menyesal dengan sungguh-sungguh atau bertobat. Tuliskan kesalahan apa saja yang kamu sering lakukan. Yang paling sering adalah melawan kepada kedua orang tua. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya apa dosa Daud adalah membunuh mengambil istri orang lain. Apa yang dilakukan Daud supaya diampuni Tuhan menyesali perbuatan. Apa yang kami lakukan, kami kembali dalam dosa. Tuhan menyesali perbuatan apa kesalahannya. Ya, sekian dari kami. Kelompok 1, Suaranya besar. mahasiswa kita berbohong, kita menakut-nakuti si Yonte. Ya, sudah. Salah. Ingat enggak? Tuliskan kesalahanmu apa saja yang kamu sering lakukan: berbohong, melawan orang tua, mencuri. Ya, kasih. Ya, kita sudah menyebutkan semua kesalahan yang sudah kita sebutkan. Masih ada kelompok yang belum? Ayo, kelompoknya siapa ini? Sudah? Sudah ya? Baik. Sudah selesai kita mempresentasikan kelompok. Hari ini ada yang hafalan ya. Ada hafalan Mazmur 38 ayat 19. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya, aku mengaku kesalahanku, aku cemas karena dosaku. Nah, itu ayat hafalan kita hari ini. Lalu sekarang kita akan memuji Tuhan dengan nyanyian "Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus". Kembali ke tempat duduknya masing-masing yang benar ya. Duduknya kita akan menyanyikan dengan hikmat "Dihapuskan dosaku". Suaranya mana? Ya, tenang. Hapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku surut berkembang sungguh. Sucilah diriku hanya oleh darah Dosaku oleh darah Yesus. Kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami bisa melaksanakan pembelajaran kami hari ini. Kami mohon supaya Tuhan terus memberkati anak-anak-Mu hari ini yang sudah mengikuti pembelajaran.